kapitalisme demokrasi telah menghasilkan berbagai masalah dalam beberapa dekade di seluruh dunia. Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik, pengelolaan sumber daya alam yang salah yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Inikah peradaban yang kita dambakan? Sumber daya alam kita dicuri, kebebasan berbicara di luar batas, kebebasan perilaku tanpa norma, bahkan kebebasan penodaan terhadap agama. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-15, Jumat 7 Januari 2022, dengan tema Baru awal tahun, harga-harga naik, ulah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-15. Edisi ini adalah edisi awal tahun 2022. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Alhamdulillah sudah 14 edisi berlalu dengan tema fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, respon positif maupun negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam telah memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan isi konten editorial pun bermunculan. Bagi kita ini adalah sebagai indikator Kabar Sirkah mendapat perhatian umat Islam di tanah air kita ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada editorial edisi ke-14 sebelumnya, kita telah membahas terkait refleksi akhir tahun 2021. Baru satu pekan memasuki awal tahun 2022, rakyat sudah disuguhi hidangan tidak lezat dan menyesakkan dada. Ya, harga-harga naik. Apakah harga-harga yang naik ini terjadi secara alami atau by design? Apa penyebab akar masalahnya? Umat Islam sudah terlalu lama dibelenggu dengan pemikiran, perasaan, dan aturan sistem kapitalisme semenjak penjajah mulai berkuasa di tanah air kita ini. Situasi dan kondisi ekonomi secara makro dan mikro kental dengan rasa kapitalis, walaupun rejim dengan segala cara membantahnya. Tapi cara dan konsep ekonominya jelas, status quo, mengikuti arah para kapitalis dan dijalankan oleh antek-anteknya. Ini tidak bisa dipungkiri, faktanya memang seperti itu. Jika kita lihat kajian refleksi akhir tahun yang selalu konteks dan kontennya hampir setiap tahun sama, kajian-kajian dan informasi yang disampaikan ke rakyat seperti lagu lama yang selalu diulang seperti benang kusut. Entah dari mana menguraikannya, sehingga didapat solusi yang tuntas. Kabar Sirkah mencoba melakukan kajian yang berbeda dari kajian mainstream model kapitalisme yang selalu disuguhkan ke rakyat. Apa faktor penyebabnya harga-harga naik? Untuk kasus harga-harga naik ini, faktor penyebabnya dapat kita pilah menjadi dua. Pertama, faktor penyebab langsung, yaitu akibat terjadinya wabah pandemi virus corona yang saat ini sedang melanda dunia. Adanya wabah ini telah memberikan andil yang sangat besar bagi lumpuhnya perekonomian dunia, sehingga dunia tenggelam oleh krisis ekonomi hingga sekarang ini. Faktor ini selalu dominan disampaikan ke rakyat oleh rejim dan para ekonom yang berorientasi kapitalis. Kedua, faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung ini yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari karakter sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Karakter dari sistem ekonomi kapitalisme memang rentan terhadap terjadinya krisis yang menyebabkan harga-harga naik. Dalam sistem ekonomi seperti ini, krisis ekonomi akan terjadi terus-menerus dan berulang. Itulah sebabnya harga-harga naik terus-menerus dan berulang setiap tahunnya. Mengapa ini terus terjadi? Sebab
Pondasi sistem ekonomi kapitalisme itu memang dibangun dari struktur ekonomi yang semu, atau istilahnya adalah ekonomi sektor non-real, bukan ekonomi yang sesungguhnya, yaitu ekonomi sektor real yang menjadi basis ekonomi Islam. Kabar Syirkah akan fokus mengupas faktor kedua ini, yaitu karakter dasar sistem ekonomi kapitalisme yang rentan terhadap krisis. Bagaimana penjelasannya? Pertumbuhan ekonomi yang dibangun oleh sistem ekonomi kapitalisme bertumpu pada 3 pilar. 1. Sistem mata uang, yaitu uang kertas yang hanya berbasis pada kepercayaan atau trust, bukan pada nilai intrinsik dan ekstrinsiknya. Kedua, sistem utang piutang yang berbasis pada bunga atau interest alias riba yang bersifat tetap atau fixed rate. Sistem utang piutang ini seperti inilah yang diwujudkan pada sistem perbankan saat ini. Ketiga, sistem investasinya yang berbasis pada perjudian atau spekulasi. Sistem investasi model ini diwujudkan dengan jual beli saham, sekuritas, dan obligasi di sistem pasar bursa atau pasar modal. Ketiga pilar ekonomi ini di satu sisi memang berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan adalah pertumbuhan ekonomi semu. Pertumbuhan ini ibarat balon udara yang cepat menggelembung atau bubble ekonomik, tetapi dalamnya kosong, tidak berisi, sehingga sangat rentan untuk meledak. Pertumbuhan ekonomi kapitalisme adalah pertumbuhan ekonomi yang palsu, seperti fata morgana. Sebabnya adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanyalah berputar-putar dari 3 kertas. Ya, 3 kertas saja. Berputar dari kertas uang, kertas utang, dan kertas saham. Tidak banyak memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi realnya, kecuali hanya sedikit, dibandingkan dengan perputaran di sektor non-realnya. Sistem ekonomi seperti ini hanya dengan isu yang kecil saja, baik isu-isu ekonomi, isu-isu politik, atau isu-isu sosial, balon ekonomi ini bisa meledak sewaktu-waktu. Itulah sebabnya sistem ekonomi kapitalisme akan selalu menjadi langganan krisis ekonomi. Krisis demi krisis akan terjadi dengan indikator naiknya harga-harga. Apalagi jika dilanda oleh isu besar seperti saat ini, yaitu virus corona. Kenapa harga menjadi parameter sentral dalam ekonomi kapitalis? Adalah Adam Smith yang menjadi peletak dasar ekonomi kapitalisme atau master design kapitalisme global, membagi harga menjadi 2 bagian, yaitu harga alamiah atau natural price dan harga pasar atau market price. Harga alamiah suatu komoditas adalah harga dari seluruh nilai sewa, bahan baku, tenaga kerja, dan keuntungan yang diharapkan produsen. Adapun harga pasar adalah harga komoditas ketika dijual yang bisa jadi di atas, di bawah, atau sama dengan harga alaminya. Menurutnya, harga pasar ditentukan oleh proporsi antara jumlah komoditas yang ditawarkan ke pasar dan jumlah permintaan orang yang bersedia membayar harga komoditas tersebut. Menurut Adam Smith, ketika permintaan barang di pasar lebih tinggi dibandingkan dengan pasokannya, maka tidak semua permintaan orang yang bersedia membeli dengan harga alamiahnya dapat dipenuhi. Akibatnya, sebagian mereka berupaya mendapatkan barang itu dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Harga pasar itu pun naik di atas harga alamiahnya. Sebaliknya, ketika permintaan suatu barang di pasar lebih rendah, tidak semua suplai barang tersebut bisa dijual dengan harga alaminya. Konsekuensinya, sebagian barang itu dijual kepada orang-orang yang menginginkannya dengan harga yang lebih rendah. Selain penyebab penurunan harga, menurut Adam Smith, permintaan yang lebih rendah juga mengakibatkan turunnya permintaan dan harga
faktor-faktor produksi seperti penggunaan lahan dan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, suplai barang disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga ia kembali ke harga normal. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan permintaan di atas jumlah barang yang dipasok di pasar, maka harganya akan naik. Demikian juga faktor-faktor produksinya. Namun demikian, permintaan tersebut akan mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah barang yang dipasok sehingga harganya kembali normal. Dengan mekanisme harga, keseimbangan ekonomi terjadi secara otomatis. Konsumen memilih untuk memutuskan komoditas apa yang ingin diproduksi dan dikonsumsi, serta mana yang tidak diinginkan. Suplai barang yang disukai akan meningkat, sebaliknya suplai barang yang tidak disukai akan turun atau bahkan menghilang dari pasar. Dalam masyarakat kapitalis, selain menjadi pengendali hubungan antara produsen dan konsumen, seperti disebut di atas, harga menjadi insentif terbaik bagi masyarakat untuk berproduksi. Sebabnya, dalam pandangan kapitalisme, motif utama manusia untuk memproduksi barang dan jasa adalah mengharapkan imbalan materi, baik melalui alat tukar berupa uang ataupun barang, dan jasa secara langsung. Para ekonom kapitalis mengesampingkan motif moral atau spiritual dalam kegiatan produksi. Kalaupun ada, ia akan dikaitkan dengan kompensasi materi. Hal ini karena pembahasan ekonomi dalam kapitalisme hanya berkaitan dengan materi atau yang dapat diukur dengan uang. Yang tidak berkaitan dengan hal itu tidak menjadi bahasan sistem ekonomi kapitalis. Dalam masyarakat kapitalis, harga juga menjadi mekanisme yang paling efektif untuk mengatur distribusi ekonomi. Upaya manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya, baik berupa barang dan jasa, sesuai dengan batas kemampuannya untuk menebus harga barang dan jasa tersebut. Karena pendapatan konsumen berbeda-beda, konsumsi juga terbatas, apa yang dikemungkinkan oleh pendapatannya. Beberapa komoditas pada akhirnya hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi. Adapun komoditas yang lebih murah akan dikonsumsi oleh orang-orang yang mampu membayar harga yang lebih rendah. Dalam hal ini, Adam Smith memberikan ilustrasi bahwa seorang pria miskin mungkin menghendaki satu barang dengan harga tertentu. Namun ia pada akhirnya tidak dapat membawa pulang barang itu karena ia tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Dengan kata lain, orang miskin tersebut tidak dapat mendapatkan barang dan jasa yang bisa memenuhi kebutuhannya, lantaran ia tidak mampu menjangkau harganya. Konsep harga model Adam Smith ini diterapkan oleh negara-negara yang bersistem ekonomi kapitalisme, dan selama masa kolonial diterapkan di negeri-negeri jajahan, termasuklah negeri kita ini, oleh Belanda. Dan oleh rejim dari awal negara ini ada hingga sekarang diadopsi tanpa meminta pendapat dari rakyatnya sendiri. Lantas, apakah harga ini menjadi harga mati bagi kelangsungan ekonomi menurut ekonomi Islam? Berikut beberapa kritik atas mekanisme harga yang menjadi pilar utama sistem ekonomi kapitalisme. Secara singkat, beberapa kritikan tersebut sebagai berikut. Pertama, dalam prakteknya, imbalan tidak hanya diukur melalui harga atau uang, namun juga bisa dalam bentuk barang atau jasa. Oleh karena itu, mempertimbangkan harga sebagai satu-satunya insentif untuk produksi adalah tidak benar. Kedua, pernyataan bahwa harga adalah insentif untuk produksi salah dan bertentangan dengan kenyataan. Sebab di dalam masyarakat terdapat motif non-materi yang mendorong seseorang untuk berproduksi. Seperti kompensasi moral, semisal pujian, juga kompensasi spiritual, seperti mendapatkan pahala dari Allah. Misalnya, orang yang mengeluarkan tenaganya untuk membangun masjid tanpa mengharapkan imbalan materi. Restoran yang memproduksi makanan secara gratis untuk orang-orang miskin. Dan negara yang membangun kekuatan militer untuk menjaga daerah perbatasannya. Bahkan seseorang dapat
menghabiskan sumber daya yang dia miliki demi memuaskan kebutuhan spiritualnya. Ketiga, dengan distribusi kekayaan berbasis harga, terjadi dominasi dan monopoli segelintir perusahaan-perusahaan kapitalis di negara-negara yang mengadopsi kapitalisme, seperti pada industri minyak, otomotif, dan industri alat berat. Mereka kemudian mampu mengontrol konsumen dengan harga yang mereka tetapkan. Karena konsep ini terbukti gagal, lahirlah upaya tambal sulam pada sistem ini. Dalam kondisi tertentu, negara kemudian diminta untuk campur tangan dalam menetapkan harga untuk melindungi ekonomi nasional, melindungi konsumen, mengurangi konsumsi beberapa komoditas, serta membatasi otoritas monopoli. Beberapa kegiatan ekonomi juga diambil alih oleh pemerintah. Dengan demikian, langkah-langkah ini bertentangan dengan dasar sistem ekonomi mereka sendiri, yaitu kebebasan ekonomi. Ironis. Keempat, menjadikan harga sebagai satu-satunya pengatur untuk mendistribusikan kekayaan di antara anggota masyarakat akan mengakibatkan ketimpangan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang esensial. Dengan mekanisme harga, seorang konsumen hanya akan menerima komoditas yang dia butuhkan berdasarkan pendapatannya, yang bisa jadi nilainya lebih rendah dibandingkan dengan harga komoditas yang dia inginkan. Inilah yang terjadi di dalam masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Banyak orang yang menderita, bahkan mati lantaran tidak punya cukup pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Kelima, menjadikan harga sebagai pengatur distribusi akan mengesampingkan unsur-unsur spiritual dan moral dari kehidupan. Akibatnya, kehidupan masyarakat hanya diisi dengan nilai-nilai materialistis, kering dari nilai moral dan spiritual. Dengan prinsip tersebut, kapitalisme pun memutuskan bahwa manusia tidak pantas hidup kecuali dia mampu berkontribusi pada produksi komoditas dan jasa. Dengan prinsip itu, hanya orang yang kuat secara fisik, pemikiran, dan motivasi yang layak untuk mengkonsumsi barang dan jasa dengan mewah, bahkan dapat mengontrol pihak lain dengan kekayaannya. Sebaliknya, orang yang tidak mampu berkontribusi karena sebab tertentu seperti cacat, lansia, anak-anak terlantar, atau orang yang memiliki perhatian yang lebih tinggi pada aspek spiritual dibandingkan aspek material, tidak pantas hidup dan mendapatkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Keenam, mekanisme harga juga telah menciptakan monopoli negara-negara barat atas negara lainnya di dunia ini. Dengan kekuatan politik dan invasi ekonomi, mereka telah memonopoli pasar negara-negara lain dan sumber-sumber bahan bakunya. Penduduk mereka hidup lebih makmur lantaran menjajah negara lain. Dampaknya, jutaan rakyat di negara lain menderita akibat penjajahan dan monopoli tersebut. Semua ini disebabkan oleh aturan dan prinsip palsu yang diterapkan oleh kapitalisme. Ketujuh, meskipun terjadi solusi tambal sulam dalam sistem kapitalis, distribusi kekayaan masih sangat timpang. Masih banyak individu yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar mereka. Dengan konsep kebebasan kepemilikan dan konsep harga sebagai mekanisme satu-satunya dalam mendistribusikan kekayaan. Distribusi kekayaan dalam masyarakat kapitalisme akan selalu bermasalah. Sistem ekonomi kapitalisme yang jelas-jelas buatan manusia dengan akalnya yang terbatas tidak akan mampu menjawab problematika ekonomi manusia secara tuntas. Tapi mayoritas manusia dan umat Islam justru menjadikannya sebagai solusi yang seolah-olah mampu menyelesaikan masalah dunia tanpa mau mengkritisi karakter dasar kapitalisme yang sejak awal pemikirannya sudah rusak dan mempunyai daya rusak yang besar bagi tatanan kehidupan manusia. Jadi jelas, naiknya harga-harga itu bukan alamiah, tapi by design dari awal sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini.
yang hanya menguntungkan sekelompok kecil manusia yang berpendapatan cukup dan tinggi. Akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme ini, manusia semakin materialistik, hanya mengejar harta, semakin hedonistik, hanya mengejar kesenangan duniawi, dan semakin individualistik, hanya mementingkan diri sendiri. Akibatnya, ikatan antar individu semakin rapuh. Semakin berat beban hidup dirasakan oleh rakyat secara individual. Carut marutnya berbagai permasalahan di negeri ini sudah sangat kompleks dan serius. Kembalinya umat untuk secara utuh menerapkan syariat Islam secara kafah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Syariat Islam secara kafah atau total akan memberikan kehidupan yang baik bagi seluruh rakyat dan menguatkan kemampuan tiap individu dalam menanggung beban semaksimal mungkin. Umat seharusnya menyadari bahwa kebaikan hanya ada pada Islam dengan syariahnya. Dan sejarah telah membuktikan bahwa dunia pernah mengalami kesejahteraan dan kemakmuran dalam sistem Islam melalui institusi khilafahnya, bukan dalam sistem sekuler oligarki kapitalisme oleh negara-negara barat yang nyata-nyata telah gagal membawa kebaikan bagi manusia. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring oleh konsep ekonomi model kapitalisme ini, serta pemahamannya dan sikapnya tidak kritis menerima begitu saja propaganda kosong yang didasari oleh sistem kapitalisme ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat? Jawabannya adalah karena sistem ekonomi kapitalisme adalah warisan penjajah yang dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu, serta sejak dini umat sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci pemikirannya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi, dan mayoritas umat tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Rejim ini sesungguhnya adalah pelanjut dan pewaris penjajahan dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi haram. Akibatnya, umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam. Sudah saatnya umat Islam sadar dan tidak lagi ikut-ikutan berekonomi model kapitalisme ini yang jelas-jelas sifatnya merusak tatanan kehidupan. Tinggal pilih, masih terus percaya dengan janji-janji kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran atau dengan janji Rasulullah melalui syariat Islamnya? Sekarang umat Islam harus memilih antara kapitalisme atau Islam dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia dengan menerapkan syariat Islam secara total dalam institusi khilafah. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-15 ini bisa membantu memperbaiki pemahaman umat, insyaallah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.